Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofm.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif ya. Selamat siang Sahabat Rasi, kembali ditemenin sama Agus ya. Kali ini Agus gak sendirian karena untuk siang kali ini kita akan kedatangan dari Satlantas Polres Magetan. Itu ada Bapak Anjas. Selamat siang Bapak Anjas. Selamat siang Mas Agus. Gimana kabarnya Pak Anjas? Alhamdulillah baik dan tetap sehat. Siap. Sudah ketemu kedua kalinya ya Bapak. Betul sekali ya. Yang disampingin dengan Bapak siapa nih Bapak? Pak Tri Bagus. Pak Tri Bagus ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini Pak Tri Bagus ini baru pertama kali ya kayaknya ya. Iya betul. Oke, baru masuk. Siap. Alhamdulillah. Nah, untuk kesempatan siang kali ini kita bicara soal Operasi Patuh Semeru 2025 ya. Kemarin kita Radio Rasi FM juga sudah memberikan informasi ke pendengar Radio Rasi FM bahwasannya sudah ada Operasi Semeru ya. Ini mulai tanggal 14 ya Bapak ya. Iya, betul sekali. Sampai tanggal 17 ya. Tentunya ini untuk jadwal dan durasinya ini berapa lama nih Bapak untuk Operasi Patuh Semeru 2025 ini? Ya, sesuai petunjuk dan arahan dari pimpinan bahwa kita akan melaksanakan operasi terpusat yaitu dengan sandi Operasi Patuh Semeru 2025 yang akan dilaksanakan sepanjang 14 hari. Yaitu mulai tanggal 14 sampai 27 Juli 2025. Oh gitu. Oke, berarti 1 minggu 14 hari aja ya Bapak. Betul ya. Nah, untuk operasi ini sendiri melibatkan berapa personil dari Satlantas Polres Magetan nih Bapak? Ya, kalau dari Satlantas Polres Magetan yang terlibat kurang lebih ada 150 personil. Untuk kegiatan ini dibagi dalam 3 satgas, yaitu preemptif, preventif, dan penindakan atau represif. Dari gitu. 3 satgas ya. Oke, siap. Apakah juga di Operasi Patuh Semeru ini juga menggunakan mobil etle juga? Iya, betul. Untuk represif atau penindakan kita ada juga yang menggunakan etle, yang tilang elektronik. Ada juga kita penertiban dengan tilang manual, yaitu bagi pelanggaran yang kasat mata yang terlihat langsung gitu. Oh gitu, oke. Semenjak dimulainya tanggal 14 kemarin, operasi ini sudah mendapatkan berapa pelanggaran di Kota Magetan ya? Iya. Ini soalnya kan kemarin juga ada laporan dari pendengar Radio Rasi FM, memang banyaknya pengendara motor yang knalpotnya brong. Betul gitu sekali, ya. Iya. Gimana nih Bapak? Iya, kalau 2 hari ini kemarin kita operasi ini tiap hari selalu diadakan ANEF, jadi tiap jam 8 malam itu keluar analisa dan evaluasi. Dan sesuai dengan tersebut, Polres Magetan semalam sudah melaksanakan 131 penindakan, yaitu terdiri dari etle, elektronik, penindakan tilang elektronik, ada yang manual, dan juga bagi pelanggaran ringan kita kenakan teguran. Nah, jadi cuma teguran untuk tidak diulangi lagi. Demikian. Oh gitu. Berarti penindakannya teguran dulu baru penindakan tilang gitu ya Bapak? Iya, ya? Betul. Nah, jadi ada beberapa karena ada poin-poinnya juga kita melaksanakan nanti untuk laporan penindakan dengan etle ada sendiri, penindakan dengan tilang ada sendiri, dan juga yang sementara perlu diberikan teguran aja juga ada sendiri. Seperti gitu. itu. Oke. Nah, tapi kalau bicara soal Operasi Patuh Semeru 2025 ini ya Bapak, ini apakah serentak di seluruh Indonesia atau khusus di Magetan saja nih Bapak? Ya. Jadi untuk operasi patuh ini operasi terpusat. Jadi mulai dari Mabes Polri turun ke Polda dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres di Republik Indonesia ini seluruhnya. Seluruhnya ya. Berarti merata ya Bapak, mulai tanggal 14 kemarin sampai tanggal 27 Iya, betul Juli. sekali. Nah, tentunya Bapak Tri ini mau tanya nih Bapak ya. Ini kenapa diadakan Operasi Patuh Semeru 2025 ini, kenapa diadakan gitu Bapak? Ini bagus. Dari akhir-akhir ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, makanya ini perlu diadakannya Operasi Patuh. Adapun sasaran prioritas yang dalam Operasi Patuh Semeru 2025 ini, yang pertama adalah mengendari menggunakan HP di saat mengendara. Yang kedua,
pengendara bermotor di bawah umur. Iya. Yang ketiga, berboncengan lebih dari 1 orang. Yang keempat, tidak menggunakan helm SNI dan safety belt. Iya. Yang kelima, pengendara kendaraan dalam pengaruh alkohol. Iya. Yang keenam, berkendara melebihi batas kecepatan. Adapun yang terakhir, yang ketujuh, berkendara melawan arus. Itu bagus. Oh gitu, oke. Berarti ada beberapa target yaitu pelanggaran ya Bapak Iya, ya. betul. Tapi kalau bicara soal titik dari operasi Patuh Semeru ini dibagi berapa titik di Kota Magetan nih Bapak? Kalau titik atau tempat kita melaksanakan operasi ini disesuaikan dengan black spot dan trouble spot, yaitu di mana menurut perkiraan kami atau sesuai dengan kejadian sudah terjadi, di mana yang sering terjadi kecelakaan. Nah, jadi di tempat-tempat tersebut dan juga sering terjadi pelanggaran. Nah, mungkin di jalur-jalur seperti daerah Takran, kemudian kalau di Kota Magetan juga bisa juga di wilayah jalur nasional Maspati sampai ke perbatasan Ngawi. Nah, seperti itu yang kita laksanakan di daerah-daerah tersebut. Oh gitu, berarti yang rawan-rawan terjadi kecelakaan gitu ya Bapak? Betul, ya? karena tujuan juga dari operasi patuh yaitu mengurangi angka kecelakaan dan juga menghilangkan kemacetan. Kalau kemacetan mungkin di Magetan tidak ada Pak ya. Iya, tidak ada. Mungkin Ya, di hari-hari betul. tertentu aja di arah wisata Sarangan. Nah, jadi yang kita targetkan untuk wilayah Magetan sendiri adalah daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Oh gitu. gitu, oke. Tapi kalau tadi Pak Anjas juga menyinggung bahwasannya untuk operasi ini juga dilaksanakan ya tahu imbauan dulu ya Bapak ya. Iya, betul. Nah himbauannya seperti apa nih Bapak? Apakah juga menyasar ke para pelajar, ke sekolah-sekolah atau mungkin ke tempat keramaian gitu Bapak? Ya, betul sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan depan tadi, kita ada tiga satgas. Yang pertama itu preemptif. Nah, seperti kita ini tugasnya juga, sebagai satgas preemptif, yaitu memberikan sosialisasi, memberikan arahan dan juga himbauan kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah, mungkin ke pasar-pasar yang sudah baru saja tadi kita laksanakan juga, dan juga kepada para pengguna jalan yang tidak terorganisir seperti tukang becak, tukang ojek, seperti itu. Kita memberikan sosialisasi supaya patuh, karena sekarang ada operasi patuh. Kemudian ada yang preventif, yaitu pencegahan. Kita melaksanakan patroli, penjagaan. Nah, itu kita juga menghimbau juga kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas. Kemudian yang terakhir, satgas yang terakhir yaitu penindakan atau represif. Ya, di situ kita melaksanakan penindakan ini khusus yang kasat mata. Nah, jadi apabila dilihat tidak menggunakan helm, terdapat knalpot brong, kendaraan yang tidak sesuai spektek, nah itu langsung kita tindak sesuai 7 sasaran prioritas tadi yang sudah dibacakan sama Pak Tri tadi. Oh gitu, oke, baik. Tapi tadi kan kalau Pak Anjas kan sudah menjelaskan bahwasannya ini adalah himbauan yang diberikan kepada para pengguna jalan ya Bapak ya. Iya, betul. Dan untuk penindakan tegasnya atau mungkin apakah nanti dilakukan tilang ya setelah masyarakat yang sering diberi himbauan tapi tetap melanggar rambu-rambu lalu lintas begitu? Iya, betul. Kita tetap melaksanakan untuk ETLI atau tilang elektronik tetap kita laksanakan terus. Kemudian seperti yang saya sampaikan, apabila pelanggaran yang kasat mata dan mungkin berulang kali dilaksanakan atau kita temui, kita langsung penindakan seperti penindakan dengan tilang kayak gitu. Oh gitu, Iya. tetap ada tilang ya? Iya, betul sekali. Nah untuk masyarakat ya Pak ya, mungkin juga saya juga belum begitu paham mengenai berkendara lebih dari 2 ya Bapak ya, Iya, untuk betul. sepeda motor. Nah ini apakah memboncengkan anaknya itu juga termasuk kena tilang Bapak? Ya, kalau sesuai dengan undang-undang, memboncengkan lebih dari 1 ya. Jadi apabila membawa 2 itu sudah pelanggaran. Tapi kita seperti di awal kita juga mengedepankan kita berikan pengertian, kita berikan penyuluhan dulu kepada Bapak Ibu yang memboncengkan, karena yang pasti penggunaan kendaraan itu hanya untuk dua orang. Nah, jadi apabila lebih itu tingkat kerawannya juga lebih tinggi.
Nah, jadi kita memberikan juga himbauan sambil membagikan brosur di Simpang 4, di lampu merah. Apabila kita temui ada yang membonceng dari lebih dari satu, pasti kita himbau untuk besok untuk tidak mengulangi lagi seperti itu. Oh gitu, baik. Nah, tentunya kalau bicara tadi sempat menyinggung bahwasannya operasi Patuh Semeru 2025 ini yang dimulai tanggal 14 sampai 27 Juli 2025 ini juga menggunakan mobil etle ya Bapak ya. Iya, betul untuk sekali. saat ini dari Satlantas Polres Magetan pun berapa unit Bapak untuk mobil etle-nya yang saat ini dimiliki gitu? Ya, jadi kita informasikan untuk Polres Magetan memiliki dua mobil etle yang siap untuk melaksanakan patroli penindakan dengan tilang elektronik tersebut. Jadi nanti dua mobil tersebut akan melaksanakan patroli di tempat yang berbeda untuk melaksanakan penindakan secara elektronik. Begitu Pak Agus. Oke, baik ya. Mungkin sahabat Terasi yang mau bertanya tentang operasi Patuh Semeru 2025 mumpung bersama Bapak Anjas dari Satlantas dan juga Bapak Tri, tentunya silakan bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya. Kita jeda iklan dulu ya Bapak ya. Tentunya jangan kemana-mana untuk sahabat Terasi semuanya. Terasi, radio inspiratif dan informatif. Oke, Resi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Terasi masih di acara ngobrol bareng Satlantas Polres Magetan. Sahabat Terasi dengan operasi Patuh Semeru 2025 bersama Bapak Anjas dan juga Bapak Tri ya. Bapak, mengenai operasi Patuh Semeru 2025 ya, selain beberapa pelanggaran yang sudah disebutkan sama Bapak Tri tadi, nah apakah juga seperti odol atau truk yang lebih muatan itu juga terkena operasi Patuh Semeru 2025 nih Bapak? Ya, jadi masalah odol, nah, kemarin kita ada petunjuk terakhir. Iya. Kita melaksanakan tegurannya pada pemilik dari usaha tersebut. Oh, nah, gitu. jadi Ya. kita untuk sementara ini mengurangi penindakan di jalan dan kita langsung melaksanakan peneguran langsung kepada pemilik, mungkin kepada juga ke paguyuban kita mengarahkan mungkin yang mobil perorangan. Nah, kita kumpulkan mereka di paguyuban, kita berikan himbauan dulu sementara ini. Kita tidak melaksanakan penindakan di jalan, kita lebih prioritaskan pada pemiliknya dulu supaya merubah mungkin yang melanggar over dimensi, overloadingnya waktu pengangkutan, yaitu silakan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau bicara soal operasi ini juga ya Bapak ya, apakah juga mungkin Pak Tri yang lebih tahu ya mengenai operasi Patuh Semeru 2025 ini juga menyasar untuk para pelajar yang mungkin masih di bawah umur ya Bapak untuk mengendarai sepeda motor sendiri untuk berangkat ke sekolah begitu Bapak? Iya bagus. Jelas untuk di bawah umur itu tentunya belum boleh. Batas pengendara itu kan ketentuannya kan memiliki SIM. Iya. Nah, untuk syarat untuk mendapatkan SIM adalah cukup umur, yaitu 17 tahun Pak Agus. Oh gitu. Jadi pada dasarnya tetap tidak boleh Pak Agus. Oh gitu. Apakah dari Satlantas sendiri sudah memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah atau memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Magetan nih Bapak? Ya, yang pasti sebelum melaksanakan operasi ini kemarin kita juga sudah melaksanakan rapat koordinasi. Jadi rapat bersama dengan stakeholder yang lain seperti dari Dinas Pendidikan, terus kemudian Kementerian Agama yang membawai mulai dari MI, MTS, MAN. Nah, seperti itu kita ajak rapat bersama dan kita informasikan bahwa kita akan melaksanakan operasi patuh dan diharapkan bagi siswa-siswi yang belum cukup umur kita berikan juga surat pemberitahuannya untuk tidak mengendarai kendaraan karena memang sesuai aturan yang berlaku belum boleh untuk mengendarai kendaraan. Oke, seperti itu, siap. Nah, tapi sebelum kita berakhir ya Bapak ya, pertanyaan dari saya apa sih tujuan sebenarnya untuk dilakukannya operasi Patuh Semeru 2025 ini? Ya baik, jadi dari tujuan utama yang sudah saya sampaikan juga tadi bahwa operasi patuh ini yaitu mengurangi pelanggaran yang ada karena awal dari
kecelakaan pasti diawali dengan pelanggaran. Nah, nanti apabila pelanggaran sudah berkurang, otomatis juga akan kecelakaan juga akan berkurang. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin di kota-kota besar, itu juga mengurangi angka kemacetan yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Tapi untuk angka kecelakaan sendiri di Kabupaten Magetan untuk tahun 2025 ini dibandingkan tahun 2024 kemarin naik atau turun nih Bapak? Iya, kalau kalau di 2025 kita kan baru bulan Juli. Iya. Ini kalau prediksi atau sesuai dengan catatan kita di Januari sampai Juli 2024 dibanding Januari Juli 2025, alhamdulillah ada penurunan. Ada penurunan untuk jumlah dari kecelakaan sendiri seperti itu. Berarti kesadaran dari masyarakat sudah mulai tumbuh ya. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, tentunya sebelum berakhir untuk mengenai dialog kita seperti Operasi Patuh Semeru 2025 ini mungkin ada pesan nggak? Mungkin Pak Tri untuk pendengar Radio Rahasia FM untuk mentaati peraturan untuk berkendara begitu, Bapak? Ya, bagus. Kami harapkan untuk masyarakat khususnya Kabupaten Magetan, monggo bareng-bareng kita taati peraturan lalu lintas yang ada, karena taat peraturan lalu lintas adalah cermin dari pribadi. Oke, siap. Monggo dari Pak Anja sendiri yang memberikan pesan kepada pendengar Radio Rahasia FM mengenai Operasi Patuh Semeru 2025 ini. Ya, kami dari Satlantas Polres Magetan saat ini melaksanakan Operasi Patuh Semeru, kami himbau kepada masyarakat kita selalu tertib berlalu lintas, tidak hanya waktu ada operasi saja, tapi mungkin setelah ini dan selanjutnya, mari kita sadarkan dari kita sendiri. Seperti yang kecil-kecil dulu, penggunaan helm, kelengkapan kendaraan. Nah, mari kita lengkapi dan kita tertib dari diri sendiri. Kemudian apabila itu sudah, baru kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Apa itu pelopor keselamatan? Kita juga bisa mengingatkan mungkin dari keluarga kita, teman-teman kita yang belum tertib. Mari kita juga ikut mengingatkan mereka. Karena yang jelas untuk tertib berlalu lintas tidak bisa dikerjakan dari Satlantas sendiri atau dari Polri sendiri, tidak bisa, tapi juga lewat bantuan dari masyarakat semua untuk selalu bisa tertib berlalu lintas. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Anja dan juga Bapak Tri dari Satlantas Polres Magetan yang sudah meluangkan waktu untuk mampir ke studio Rahasia FM untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang Operasi Patuh Semeru. Jangan lupa ya, surat-suratnya dilengkapi dan kendaraannya harus sesuai dengan standarnya. Betul sekali. Karena nanti kalau dibikin modif nanti beresiko sendiri ya Bapak. Iya, betul sekali. Oke, sahabat Rahasia, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di Ngobrol bareng Satlantas Polres Magetan. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah tentunya dengan acara Cakrawala Siang. Kita kembali tetap merapat di Rahasia Magetan.